Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuda dan Marta. Teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang membuat teman-teman ini sulit untuk sembuh gitu ya. Jadi hal ini sangat penting saya sampaikan supaya teman-teman semuanya cepat sembuh, segera diberikan kesehatan kembali dan tidak mikir yang reno-reno gitu ya. Tetapi jangan lupa klik subscribe dulu ya untuk yang baru bergabung atau baru menemukan video ini. Dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan mohon maaf karena ini seadanya live streamingnya di dalam mobil, karena ini memang saya sedang di luar kota teman-teman, jadi saya sempatkan untuk membuat video dan ini saya sedang nggak di rumah, jadi mohon maaf kalau videonya sederhana kayak gitu ya. Oke, langsung aja, yang penting isinya ya teman-teman. Jadi langsung semoga nanti 10 menit ini bisa membuka mindset teman-teman, wawasan teman-teman supaya tidak selalu berada di pusaran ataupun lingkaran setan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya tentunya ketika teman-teman sakit sudah meminum obat bermacam-macam, sudah melakukan apapun bermacam-macam, dan tentunya kebanyakan dari teman-teman belum merasakan hasil yang maksimal kayak gitu ya. Saya percaya teman-teman sudah minum obat ini, obat itu, makan sudah dijaga, sudah teratur, pola hidup sudah ditata, pola makan sudah ditata, pola pikir sudah berusaha kayak gitu ya teman-teman. Dan kenapa sampai saat ini, sampai bertahun-tahun teman-teman juga belum mendapatkan hasil yang yang maksimal ataupun belum ada dampak yang berarti kayak gitu ya. Jadi ini sangat penting saya sampaikan karena saya tuh kasihan banget teman-teman ya kepada teman-teman yang sampai saat ini belum sembuh dan belum merasa sembuh, belum merasa enakan kayak gitu, karena saya pun dulu juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Jadi ya teman-teman, semoga di 10 menit ini nanti bisa membuka wawasan teman-teman sehingga teman-teman benar-benar bisa sehat kayak gitu ya. Teman-teman sudah minum obat macam-macam, pola makan sudah dijalankan gitu kan, udah dijalankan teratur, sehari makan 5 kali, makan yang bergizi, jauhi pantangan dan sebagainya. Pola hidup juga demikian, olahraga, tidur tepat waktu dan sebagainya. Biasanya nanti yang sulit pola tidurnya teman-teman. Kemudian ini yang menjadi titik fokus teman-teman ya, yang menjadi titik fokus. Kadang-kadang teman-teman ini menganggap bahwa pola pikir teman-teman sudah betul gitu ya. Padahal belum teman-teman. Ketika teman-teman sudah menjalankan pola makan dengan benar, pola hidup dengan benar, sudah berobat dengan benar gitu ya, tetapi teman-teman belum sembuh, itu saya pastikan teman-teman ya, saya pastikan pasti sumbernya itu dari pola pikir teman-teman. Kenapa dari pola pikir gitu ya? Mungkin dulu saya kalau masih berada di pusaran atau lingkaran setan ini ya, mungkin saya sampai saat ini juga belum merasakan kesembuhan teman-teman ya. Jadi yang dinamakan orang sembuh dari GERD, orang sembuh dari asam lambung, anxiety, itu adalah bukan berarti orang ataupun sensasi dari GERD, asam lambung, anxiety itu hilang semuanya teman-teman ya, bukan berarti seperti itu. Memang sensasinya berkurang teman-teman. Kalau kita udah sembuh ya, nanti ada aja sensasi itu ada juga muncul, tetapi bedanya memang ketika sensasinya muncul kita udah bisa mengendalikan. Jadi kita nggak sepanik dulu, kita nggak setakut dulu, kita nggak seheboh dulu. Itu bedanya orang yang sudah sembuh dan orang yang belum sembuh. Jadi bukan berarti sensasinya sama sekali nggak ada, enggak. Jadi kalau saya sampai saat ini juga kadang masih ada sensasi sedikit, kadang geliang atau keliengan kayak gitu ada juga. Nanti kalau kita udah makan udah enak. Tapi saya sejauh ini sembuh teman-teman ya. Saya udah merasa sembuh, sudah 100% saya merasa sembuh kayak gitu. Jadi kalau memang ada sensasi sedikit-sedikit itu wajar banget kayak gitu ya. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini adalah pola pikir teman-teman ya. Jadi jangan selalu kita itu menganggap kita ini belum sembuh. Jadi ketika kita baru sakit, memang ya rasa sesak itu memang ini nyata banget. Kemudian rasa mengganjal juga nyata banget. Kemudian nyeri ulu hati, nyeri dada berat, nafas nggak plong, hidung mampet, itu memang nyata. Ini memang nyata. Tetapi perlu teman-teman ketahui ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa jika teman-teman tetap jika teman-teman tetap menganggap ini sebuah penyakit yang berbahaya, tentunya teman-teman akan selalu merasa belum sembuh ya, akan selalu merasa belum sembuh. Makanya
ketika ada sensasi apapun, teman-teman harus tetap rileks. Teman-teman harus terima aja ya, terima dan tetap yakinkan bahwa ini adalah tidak apa-apa. Ini adalah hal yang normal dan wajar dan semuanya juga merasakan. Jadi teman-teman harus benar-benar menganggap itu masa bodoh, teman-teman. Itu yang bisa menyelamatkan teman-teman, gitu ya. Jadi selama teman-teman belum bisa menganggap masa bodoh, sampai kapanpun, berganti-ganti obat pun, sudah menata pola makan, pola hidup pun, ya, teman-teman akan merasa belum sembuh, gitu ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah, yang saya tekankan teman-teman, orang yang sembuh dari GERD, anxiety, asam lambung itu bukan yang hilang sama sekali sensasi, gitu ya. Tetapi di mana kita bisa mengendalikan sensasi itu, gitu. Ya memang ya dari 100% nanti kalau kita udah sembuh, sensasi itu hilang teman-teman, 90% hilang, tinggal 10% nanti kadang muncul, kadang hilang. Ya normal ya, wajar. Jadi orang yang ini orang yang normal pun itu juga sama. Nyeri perut juga pernah. Nah itu nanti kalau kita udah sembuh juga pernah, sama aja. Nyeri perut, kemudian nanti keliengan, itu juga ada juga. Nanti sesekali mual, itu juga ada juga gitu. Tapi kita harus menganggap itu hal yang lumrah teman-teman, hal yang wajar gitu ya. Karena orang yang normal pun juga merasakan hal yang sama gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau yang sudah pernah mengalami GERD, anxiety, itu bedanya dihantui dengan kecemasan, itu doang bedanya ya, bedanya itu doang. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya tetap masa bodoh ya, tetap masa bodoh. Jadi nggak usah mikir macam-macam, pokoknya teman-teman udah tes, udah cek semuanya ke dokter, dokter mengatakan hanya asam lambung, berarti ya aman-aman aja teman-teman, tinggal kelola pola pikirnya. Kalau teman-teman nggak bisa kelola pola pikir, sampai kapanpun teman-teman juga akan merasa sakit, belum sembuh, tetap berada di pusaran lingkaran setan kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ya teman-teman tuh nggak perlu obat yang macam-macam, obat yang reno-reno kayak gitu ya. Jadi teman-teman cukup gunakan yang alami, tetap gunakan madu istighfar. Kemudian nanti juga kalau memang nyeri perut gunakan ditambah sama kunyit, juga ditambah sama ini, kalau seperti kembung, begar dan sebagainya itu bisa gunakan kencur juga, madu istighfar juga. Nah, untuk konsumsi sehari-hari ya teman-teman juga bisa dicampur dengan air tajin. Air tajin itu murah meriah. Dia didapat dari air nasi kayak gitu kan. Itu cukup banget untuk teman-teman. Jadi tinggal kelola pola pikir gitu ya teman-teman. Dulu saya itu sembuh bukan karena obat teman-teman ya. Ya memang saya minum obat ke psikiater, ke dokter spesialis penyakit dalam itu, tapi cuma sekali-sekali teman-teman, nggak berulang kali kayak gitu. Karena saya sadar banyak yang ngasih tahu saya bahwa penyakit ini titik awalnya ataupun titik fokusnya itu sebenarnya pada pikiran. Ketika kita itu bisa menerima sensasi, kita masa bodoh, kita yakin aja ya bahwa kita nggak akan kenapa-napa gitu loh. Itu insya Allah juga kalau ada sensasinya nggak akan lama teman-teman. Ya udah, kita akan beres biasa aja kayak gitu. Tetapi selama kita ini masih menganggap waduh saya ini sakit berat ini gitu ya, maka selama itu kita juga nggak akan pernah sembuh kayak gitu ya. Saya jadi teringat teman saya itu sakitnya udah barangkali 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun teman-teman ya. Jadi kalau keluar rumah dia ini merasa mual kayak gitu. Itu seperti yang saya rasakan dulu ketika saya tuh masih sakit-sakitnya, masih takut-takutnya kayak gitu. Kayak saya kalau mau keluar rumah itu mual, pusing, keliengan, takut, pandangan kabur, seperti nggak nyata dan sebagainya kayak gitu memang. Tapi nanti ketika kita udah benar-benar bisa menerima keadaan kita udah bisa masa bodoh, sensasi itu berkurang teman-teman gitu loh ya. Sensasinya berkurang, sensasinya luntur. Dan kalau sensasinya luntur, otomatis pikiran kita juga tenang kayak gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah tetap tentang pola pikir gitu. Kalau pola pikir kita udah legowo, bisa terima apa adanya, bisa masa bodoh, ya udah kita sembuh teman-teman. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita sembuh. Kalau nanti muncul sensasi bukan karena kita sakit lagi, tapi itu normal. Orang yang normal pun juga merasakan keliengan, kemudian mual-mual, nyeri perut, itu sama aja. Orang yang normal juga merasakan. Coba kalau nggak percaya tanya sama istri saya. Istri saya itu juga mengalami teman-teman, tapi dia
tidak anxiety juga, merasakan mual-mual juga sering, hampir tiap hari. Kemudian pusing keliengan itu juga saya amati juga setiap saat, karena kurang tidur itu juga bisa jadi ya. Kemudian perutnya itu melilit juga, pikir-pikir saya perhatikan itu sering banget. Ibu saya juga seperti itu, dadanya panas juga sering juga saya amati gitu. Tapi beliau ini tidak punya anxiety gitu loh, nggak punya kecemasan gitu. Jadi sebenarnya orang normal pun itu juga sama aja teman-teman, merasakan juga yang teman merasakan gitu loh ya. Cuma bedanya memang anxiety-nya, kadar kecemasannya saja gitu loh. Jadi teman-teman semuanya ini sehat ya, teman-teman sehat, tetap semangat dan tidak usah terlalu takut ya. Kalau teman-teman ingin sembuh jangan terlalu takut teman-teman ya. Bukan penyakit jantung, asam lambung nggak membuat penyakit jantung ya. Tapi memang kalau kita itu punya gejala jantung, kalau kita deg-degan itu kan pasti ada trouble kayak gitu kan. Nah, selama kita ini udah ke dokter, kemudian kita udah dicek jantung normal, paru-paru normal, tes darah, kolesterol, kemudian gula darah, kemudian HB, itu semuanya normal, ya udah, cuma asam lambung teman-teman. Awalnya dari pikiran kayak gitu ya. Oke ya, itu dulu. Semoga 11 menit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa mengobati rasa ketakutan teman-teman, bisa membuka wawasan teman-teman sehingga tidak berkecimpung, tidak bergelut, tidak berada di pusaran lingkaran setan gitu ya. Bangkit untuk sembuh, tidak usah terlalu takut, utamakan masa bodoh, dan tidak usah dirasa-rasa gitu ya teman-teman. Buktinya sekarang saya sembuh dari asam lambung, sembuh dari GERD. Itu bukan berarti hilang semua sensasi. Saat ini pun saya juga merasakan kadang-kadang ada keliengan, ada juga cuma ya 5 menit 10 menit sembuh kita makan. Mual ya kadang-kadang ada juga mual. Pusing ya, pusing juga kadang-kadang ada ketika kita tidurnya kurang, kayak gitu-gitu aja teman-teman ya. Pokoknya nikmati hidupnya ya, nikmati hidup teman-teman, tidak usah terlalu takut, utamakan masa bodoh, yakin bahwa teman-teman tidak sedang sakit, gitu aja. Oke ya, saya akhiri. Jangan lupa subscribe, notifikasi, kemudian share juga kepada teman-teman yang lain supaya dapat membantu yang lain, gitu aja ya. Oke ya, saya akhiri dulu. Saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Saya Yogi Pradana Marta, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini ya, pakai madu istighfar.